dipersembahkan oleh A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Langsung baca ayatnya kok. Artinya? Oh ya. Rahasiakanlah perkataanmu atau nyatakanlah sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati. Al-Mulk ayat 13 ini kalau misalkan disambungin atau dihubungkan dengan peristiwa yang kekinian tuh apa ya kok kira-kira? Pergaulan masa kini ya. Ini Masya Allah kan di situ disebutkan ya bahwa mau kita ucapin dalam hati pelan-pelan wa asirru qaulakum awijharu bih atau dibikin jelas kedengeran terang-terangan. Allah tetap mengetahui apa yang terjadi. Allah tahu apa yang ada di dalam hati. Dan lebih lengkapnya sebentar kau pengen sapa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujanya kepada Allah atas nikmatnya kita bisa sahur bareng lagi bareng sama acara Asmaul Husna di Metro TV, dan jangan lupa kita terus bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Ya. Kita lagi ngebahas Allah Al-Alim, Allah Maha mengetahui, ya. Dan ayat tadi menjelaskan bahwa Allah mengetahui mau kita ucapkan atau dalam hati atau diteriakin, Allah tetap tahu segala-galanya. Nggak ada yang tidak Allah tahu, karena terjadinya juga harus dengan seizin Allah. Allah nggak ngizinin nggak akan terjadi. Kita kumpul di sini ini karena izin Allah. Allah nggak ngizinin kita nggak nyampe sini. Ya, mudah sekali bagi Allah. Jadi kalau dikaitkan lagi dengan sama apa yang terjadi dengan program masa sekarang, mudah-mudahan ini bisa membuat kita nggak jadi hambanya makhluk atau hambanya mulut orang yang begitu setiap hari dipikirin cuman gimana caranya jadi bagus di mata orang. Setiap hari sibuk fokus ngecekin komen, baru bahagia kalau komen pada bagus, komen pada jelek langsung sedih seharian, berhari-hari uring-uringan. Sedangkan kita hamba Allah ya. Satu dunia cinta tapi kalau Allah benci kita yang repot. Satu dunia benci tapi Allah cinta tetap kita selamat. Gitu. Iya, benar-benar. Kenapa emang? Di pergaulan diapain Nafira? Ya biasalah, kadang suka pada ngejulit gitu. Dijulit kenapa? Misalkan saya disangkanya melakukan sesuatu karena memang mereka cuma taunya setengah-setengah gitu kok. Padahal saya nggak ngelakuin itu gitu. Akhirnya jadi diserang tuh. Iya. Insya Allah. Ya sudah, kabar baiknya kan Allah Maha tahu. Anteng aja, kalem. Terus kita lempeng, lurus, dan kalau misalnya kita sudah jadi hamba yang baik di hadapan Allah, mudah bagi Allah untuk bikin orang nggak percaya dengan fitnahan tersebut. Ketika kita punya kualitas diri yang bagus, yang baik, orang fitnah, orang bisa ngelihat juga ini yang fitnah aja orangnya kayak begini, suka bohong, suka dusta, emang selalu punya masalah sama orang. Sedangkan yang difitnah perasaan dia orang baik, jujur, aku bahkan sering dapat kebaikan dari dirinya. Saya nggak percaya kalau misalkan dia beneran kayak gitu. Tuh aman-aman aja. Tapi kalau sekiranya itu cukup mengganggu, apa harus kita klarifikasi gitu atau gimana gitu? Kalau memang udah kaitannya sama urusan orang banyak ya, kayak misalkan ada orang memfitnah kita untuk nih dagangannya Kode ini pakai racun, pakai begini segala macam. Ya sudah, kalau emang pengen lihat, untuk supaya orang percaya, untuk supaya nggak terjadi kegaduhan di masyarakat, karena akhirnya jadi saling ricuh di kolom komentar, yang belain kita berantem sama yang musuhin kita. Ya udah, lu ikut yuk pada dateng, terus ngeliatin nih bikinnya kayak gimana. Tuh coba ada bagian yang beracun nggak? Terus cobain rasanya benar-benar sama nggak dengan yang kemarin-kemarin katanya diracun. Bismillah, makanya kan orang suka dibilang kan, kalau kita jujur benar ngapain takut? Enggak sih, jadi kemarin kan sempet bales-balesin gitu, cobanya capek juga ujung-ujungnya. Ya, Bales-balesin chat? Iya, bales-balesin, jadi ngejelasin satu-satu. Dari yang ngajak gitu. kenalan? Allah, enggak sih. Bukan? Ya hampir gak ada. Ya gitu sih, bales-balesin, nanyain gitu. Jadi ya mau nggak mau harus saya balesin gitu. Soalnya kan citra di depan itulah, di depan teman dan lain-lain. Calon mertua? Enggak juga sih. Udah tenang aja. Karena aslinya hati orang yang mungkin kita juga, ya kita suka sama dia,
suka ini ya, dalam artian kita simpati ya. Aku senang sama guru ini ngajarnya baik. Aku senang sama tetangga ini. Aku senang sama pedagang ini karena dia jualannya selalu jujur ya. Apapun ya, siapapun itu, nggak cuma maksudnya suka naksir gitu. Kan mereka juga hamba Allah. Hati mereka digenggam oleh Allah ya. Dan ketika kita sudah jadi orang baik di hadapan Allah, juga mudah bagi Allah untuk membolak-balikan hati mereka juga simpati ke kita, baik ke kita. Jadi itulah Allah Al-Alim, Allah Maha tahu dari segala-galanya, takdir apa yang ada, yang tersembunyi, yang tersirat, dan kita tuh terbatas gitu. Kita ngelihat isi belakang kepala kita aja nggak tahu. Di belakang ini bentuk tulang, dalamnya kayak gimana, kedalamannya berapa senti dari daging sampai ketemu tulang, nggak tahu, nggak ngerti. Terus kita pengen tahu gigi saya tuh di dalam ada berapa. Firhan tahu nggak berapa giginya? Nggak kayak itu, nggak Nggak ngitung tahu, sih. nggak bisa ngitung. Jadi lebih aslinya tuh kita lebih banyakan nggak taunya daripada taunya. Terus kita stres gara-gara hal-hal yang kita nggak tahu dan pasti nggak tahu kita. Ya pusing. Tapi kan alhamdulillahnya kita diurus oleh yang Maha Tahu. Allah Maha mengetahui, dan yang paling penting karena Allah tahu, jadi kita ya sudah lempeng aja. Jadi ngapain bohong lagi? Dah orang Allah tahu kok saya, kalau kita bohong Allah juga tahu kok. Ya udah, tapi kan orang bisa ketipu kok. Ya terus kalau nipu orang terus gimana? Jadi dosa. Buat apa? Ya. Jadi tenang aja. Sama ini kok. Apa? Saya pernah niat melakukan sesuatu yang nggak lumayan, yang baik. Nah, karena udah dijulidin duluan, jadi mengurungkan niat itu. Jadi jatuhnya gimana? Cancel karena Gini. males gitu. Iya. Karena kan kita ngelakuin sesuatu itu hanya ke Allah, hanya karena Allah ya. Dan ketika kita udah ngelakuin sesuatu karena Allah, kita harusnya nggak peduli orang mau kayak gimana. Kalau misalnya kita tadinya pengen ngelakuin kata, dan itu betulan kebaikan, tapi cuman gara-gara takut diomongin orang akhirnya nggak jadi ngelakuin, lo berarti itu kan alasannya karena makhluk. Iya kan? Jadi ya udah, sedangkan kita berbuat itu harusnya bukan karena makhluk, tapi karena Allah. Berarti harus perbaiki niat lagi. Aja perbaiki. Kita udah bener lurus, tapi malah dapat kezoliman, bahkan ada yang sampai kehilangan nyawanya gara-gara membela kebenaran, ya malah syahid husnul khotimah. Nggak rugi. Kecuali kalau memang kita tujuannya belum main ke surganya Allah, terus aja pengen hidup sekenanya, seenaknya, yang nggak jadi apa-apa nanti di sisi Allah. Gitu. Soalnya kan? Ini kita duaan aja nih ngobrol nih. Iya tadi Kak Dinda sama Chan ngechat sih mau kesini. Siapa yang ngechat? Kak Dinda sama Chan. Dua-duanya chattingan. Enggak sih, cuma Kak Dinda ngabarin mau ke rumah Koko juga. Oh gitu. Iya, paling mau saya tanya mereka udah sampai mana. Ya udah, sambil nungguin mereka ya, kita jeda dulu, break sebentar, pemirsa. Jangan kemana-mana, balik lagi nanti di Asmaul Husna di Metro TV. Dipersembahkan oleh